Eh, bagi orang syariat kan diterima, tapi setelah ditingkatkan pemahamannya ternyata sebelum memahami ilmu syahadat ternyata Islam saya nggak diterima. Ya kan kasihan akhirnya kalau seperti itu. Berapa tahun umpama kalau seandainya, coba bayangin, kalau ndak ditunjuk Tuhan nih, ndak dipilih Tuhan untuk mengenal ilmu ketuhanan, terus kayak apa nasibnya? Kan kasihan, seakan-akan merasa ibadahnya sudah benar. Iya benar di syariat gitu loh, tapi kan kalau tidak didalami secara hakikat dan makrifat, akhirnya kan seseorang itu sendiri yang merasa ibadah. Nah itulah becungul, artinya masih berdiri nih, berhala nih. Kasihan toh. Artinya apa ya? Artinya kita istimewa duduk di sini gitu loh. Kita istimewa sudah masuk di dalam salah satu dari sekian banyak jalur wilayah pengenalan Tuhan melalui ilmu kenal diri. Artinya apa? Bersyukur. Jaga namanya rahmat dan hidayah nih, nak. Pegang erat-erat, jangan dilepas. Jadi murid aja sudah beruntung, jadi jamaah sudah beruntung, jadi orang yang dikatakan salik, yang suluk di jalan Tuhan, untung masih. Kenapa saya katakan untung? Karena ketika kita live dari dunia, kata orang meninggal dunia, kalau kita berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat jaminan gitu loh. Jaminan apa? Jaminan surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita pulang ke rahmatullah, kita sedang jihad nih di jalannya Allah. Kita sedang belajar nih untuk mencari keridoannya. Oh, status kita itu loh yang menentukan. Kita pelajar, kita seorang salik ya. Tapi kalau kita tidak belajar, kayak apa statusnya? Tidak punya status gitu. Majelis ini sebagai salah satu jalan dakwah, saling mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam keselamatan, karena itu kewajiban kita gitu loh. Memberantas buta tauhid di umat akhir zaman. Banyak yang bersyahadat tapi syahadatnya masih syahadat Islam di sisi manusia, belum diterima di sisi ketuhanannya. Gitu? Banyak kan sekarang seperti itu. Ingin menjadi tokoh masyarakat sampai dibela-belain mendirikan masjid yang mewah. Ingin diakui saja itu. Ingin dihormati. Ini sudah siriknya luar biasa. Oke? Jadi orang kalau ingin menjadi umat Rasulullah, yang pertama dilihat ialah akhlaknya, budi pekertinya. Kalau belum mencontoh Rasulullah sangat jauh dan perlu rajin belajar. Hidupmu itu untuk apa? Apakah hanya untuk mengejar harta dunia? Apakah engkau cukup bahagia? Kan seperti itu pertanyaannya. Apakah setelah engkau dititipi uang ini, harta benda yang melimpah, apakah hidupmu bahagia sih? Coba tanyakan pada hati sanubari kita. Apakah kita bahagia? Kalau kita merasa bahagia, tandanya hati kita berpenyakit. Ubudunya. Berarti cintanya ke dunia. Maka mengatakan syahadat itu artinya kita cinta Tuhan. Orang cinta itu seperti apa? Pasti merindukan. Tapi ketika dipanggil pulang, ketakutan, rasa ngeri, ya kah?
Nyatanya kalau sakit mintanya sehat, takut mati, ya kah? Katanya saya merindukan Tuhan, maka dibela-belain mencari ilmu mengenal diri supaya berjumpa, bertemu tuh. Sekarang sudah bertemu belum di dunia? Sudah bertemu melalui sifatnya, itu sudah cukup. Karena Tuhan laisa, cukup engkau mengenal nurku, sama dengan sudah mengenalku. Karena sekelas nabi tidak pernah diberitahu hakikat Tuhan yang sebenarnya. Cukup dengan mengenali sifatnya yang diamanahkan ke dalam diri kita, supaya kita mempunyai adab di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Bukankah kita ini kebanyakan tidak beradab sama Tuhan? Tidak beradab saya katakan, ya, karena ketika sendiri kita banyak sekali maksiat. Ketika sendiri kesadaran kita, padahal selalu bersama tuh. Artinya apa? Ketika rame kita bertingkah alim, ketika sendirian seperti hewan buas yang lepas dari kandangnya, ya kah? Artinya dia tidak menghargai Tuhan yang membersamainya. Apakah itu dikatakan beriman seperti itu? Coba berpikir secara jernih, karena tujuan ini ialah nasihat bagaimana sampai kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah membuktikan syahadat kita, kita sudah berjumpa, apalagi yang mau dicari? Itulah. Sekarang setelah berjumpa, kita harus menyatakan keimanan kita, itu maksud Tuhan. Sudah pada titik ujung daripada ilmu ialah nur itu sendiri. Tapi saya katakan tadi, kenapa lama duduk di majelis tapi akhlak kita tidak berubah? Tidak adakah yang bertapakur seperti itu? Kenapa nih saya lama sudah majelis tapi kok ibadah saya tidak ada peningkatan kualitas? Kenapa ya? Kenapa saya susah sekali mengingat Tuhan? Kenapa ya? Kenapa ya? Saya ini tidak ada rasa takutnya sama Tuhan. Tuhan kan tidak terdinding. Tuhan terdinding atau enggak? Setelah mengenal sekarang? Enggak. Nah, ini yang menjadi satu titik untuk kita perjuangkan, ya. Bangunkan kesadaran batinmu. Engkau selalu dibersamai Tuhan. Harusnya kan kita berpikir, orang bekerja aja kalau ada CCTV dia takut kok tidur, betul kah? Di tempat kerja itu lah, kalau ada CCTV karyawan tuh kan nggak bisa semaunya ya, harus diawasi dulu baru jujur. Ada CCTV loh, takut. Nah ini CCTV-nya Tuhan itu sendiri loh, nggak ada takut-takutnya. Hatinya dipenuhi dunia, ini harusnya malu sama Tuhan. Malu, udah, sudah, maksiat itu sudah, umur sudah berapa, besok belum tentu hidup, jangan panjang angan. Hari ini kita hiduplah saat ini, jangan hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Nyatanya kamu hidup sekarang, maka sekarang baiki ibadahmu, bersihkan hatimu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Hari ini yang nyata, besok belum. Yang kemarin jadi pelajaran, masa mau diulang terus? Kita nggak ada nilainya kalau terus-terusan masuk ke dalam lubang maksiat yang kita buat sendiri. Artinya kita tidak mau mengambil pelajaran. Ini masuk maksiat ini enak, besok lanjut aja lah. Besok masih hidup kok. Aku kan masih muda, masih sehat. Nyatanya nonton bola langsung pulang ada, ya kan? Kemarin ada videonya toh. Enak-enak kerja langsung pulang ada. Siap enggak? Pertanyaannya itu aja. Karena saya bilang tadi, percaya enggak percaya itu resiko.
tanggung jawab. Nyatanya Al-Quran menjadi kitab suci kita. Di dalam Al-Quran mengatakan di kubur itu ada azabnya. Gak usah nunggu alam mahsyar, gak usah nunggu kiamat. Kiamat kita sendiri itu loh, kalau sudah masuk alamku selamat atau tidak, mau percaya mau enggak, itu masalah akidah, nggak bisa dipaksakan. Kalau Islam harusnya percaya karena tertulis di kitab suci. Nah, kita nggak pernah berpikir mempersiapkan. Yang kita pikir besok makan apa, besok ada apa ndak uang. Duh, meragukan Tuhan itu sudah syirik. Ya Allah, berarti ini ada masalah dengan ketakwaan dan keimanan kita. Kok sampai dibiarkan Tuhan itu loh. Berarti kan ada tanda tanya besar. Dibiarkan Tuhan. Loh, ini ngeri. Ada masalah dibiarkan. Nah, ditolong-tolong. Berarti kita harus memperbaiki diri. Kita yang harus berlari menuju Tuhan, bukan kita nunggu pertolongan tuh. Berarti ada masalah di dalam kalbu kita. Tidak mempercayai Tuhan aja itu masalah sudah loh. Beriman nyatanya syirik terus, maksiat batin terus. Ini kan masalah ini. Bagaimana kita dikatakan insan kamil mukamil, sedang akhlak kita jauh sekali dengan akhlaknya junjungan Nabi besar kita, jauh sekali, jauh. Akhlak Nabi ini kan contoh satu-satunya, number one, the best. Kenapa kita tidak mau mencontoh beliau? Kan seperti itu. Dalam kehidupan beliau itu diuji, dicoba melebihi kita loh. Nabi itu ujiannya melebihi umat loh. Itu harusnya kita berpikir, oh berarti ujian kita ini belum seberapa. Nggak ada apa-apanya ujian kita. Sekelas Nabi aja bisa tenang, tentram. Pedomannya apa? Al-Quran. Karena firman Tuhan yang disampaikan kepada kekasih-kekasihnya, ya, kita sudah diberi ilmunya. Kenapa kita tidak mengimani? Itu tanda tanya besar nanti setelah pulang dari majelis. Coba merenung, ilmunya sudah kita pegang nih, tinggal kita praktekkan. Tapi mempraktekkan itu membutuhkan perjuangan. Kita tidak mau fight, kita nggak mau berperang dengan nafsu kita yang selalu menuntun kepada keburukan, kejelekan, kecelakaan. Nafsu itu bagai ular. Tahu ular? Ular itu dipelihara sebaik apapun, kalau tidak cocok sedikit, marah sedikit, pasti dipatuk. Tidak peduli. 10 tahun kah engkau menyayanginya, merawatnya. Tapi kalau nggak suka tetap diikutnya, tetap digigitnya, dipatok tetepan. Ya seperti itu ya nafsu. Nafsu ini kalau tidak dididik, tidak dipaksa untuk taat dengan Tuhan, akan menyeret kita nanti, akan membelenggu kita. Pernah dengar mayat mayat yang disiksa ular di kubur, pernah dengar? Itu kiasan sebetulnya, kiasan bahwa nafsunya itu yang mencelakainya karena terlalu dicintainya. Orang kalau mencintai nafsu, kita akan menjadi budaknya. Ya, nafsu itu kan seperti itu, maunya dituruti terus. Kalau marah maunya emosi. Wah, kalau ndak mukul rasanya ndak. Itu nafsu, bukan kita. Orang kaya nih sibuk menghabiskan hartanya, gembar-gembor di sosial media. Maka ketika bersedekah harus engkau sembunyi. Sekarang banyak sekali, luar biasa. Ketika orang menuhankan kuliner umpamanya, makan ribet. Tahu tempe telur jadi di rumah, nyarinya sate di ujung gunung.
Hal-hal kecil seperti ini yang sering kita lalai, ya, itu bahaya. Dan di sini kita diberi jalan untuk mengikis semua sifat-sifat hewan dan setan yang ada di dalam diri kita. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.